Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kak Sam Rizky di mata kuliah Kewirausahaan di tengah-tengah bulan puasa ini ya. Kita tinggal seminggu lagi. Kita akan memenuhi hari Idul Fitri. Oke. Jadi di hari ini sesuai dengan yang dulu saya jelaskan karena ini sudah UTS ya. Jadi hari ini kita akan coba breakdown. Jadi gimana sih cara dapat duit dari game gitu. Mungkin nanti kalau memang masih ada waktu lagi di pertemuan yang akan datang kita akan breakdown juga gimana cara dapetin duit dari animasi. Ya kan? Seperti itu. Jadi kayak hal-hal yang paling simpel kita game ini seringnya kita jadi consumer yang mana kita hanya make tapi kita nggak tahu di mana sih mereka dapetin duit kayak gitu ya. Jadi ini kemarin sempat jadi bahan penelitian saya, ada freemium, ada premium kayak gitu gitu. Dan di industri ini menarik banget, bahkan banyak orang yang kaya gara-gara bikin game gitu ya. Oke, jadi agendanya hari ini cukup simpel aja. Kita akan bahas 6 hal, dimulai dari definisi game, kemudian ada sejarahnya game tuh kayak gimana dulu, kemudian ada genre dan hardware, terus kemudian kita akan tahu tipe pemain, industri game, dan juga proses monetizing game. Gimana cara dapetin duit dari game, gitu ya. Karena kita nggak bakal bisa bahas langsung gimana cara dapet duitnya kalau kita nggak tahu dari awal definisi game, gitu ya. Oke, jadi game itu apa sih? Tapi sebelum kita ngomongin definisinya, ada satu kata yang diucapin orang Indonesia. Jadi ada teman saya dari ITB, itu penelitiannya dia tentang game, gitu kan. Dan dia menemukan bahwasanya dari Sabang sampai Merauke ada satu kata yang diucapkan orang setiap kali mau main game. Apa kata-kata itu? Kita akan ucapkan bersama-sama ya dalam hitungan ketiga. Biasanya sambil tangannya goyang-goyang gitu ya. Coba. 3, 2, 1. Home pimpa alaihum gambreng. Pertanyaannya itu apa artinya ini? Home pimpa alaihum gambreng. Selama ini kita selalu ngomong tapi kita nggak ngerti artinya. Nah, ternyata setelah diteliti, home itu artinya adalah Tuhan. Home pimpa alaihum gambreng artinya dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Gambreng itu artinya adalah lakukan. Jadi di home pimpa itu kita diajarin untuk pasrah, tawakal. Wah, unsur filosofinya tinggi banget. Maksudnya gimana Pak? Iya coba aja lihat home pimpa itu selalu kalau main kita bisa nggak home pimpa minimal berapa orang home pimpanya? 2, 3, 4, 3 ya minimal ya. Minimal kita belajar untuk kooperatif kerjasama. Berdua nggak bisa home pimpa, apalagi sendiri. Wah stres gue home pimpa, Leon Gambrin sendirian gitu. Nah, kemudian di setiap game ini ternyata dia punya filosofi yang tinggi banget. Kayak contohnya ular tangga itu sebenarnya basically dia ngajarin tentang kepercayaan kepada Tuhan, beribadah. Jadi artinya apa? Kalau kita lagi naik ibadahnya ya kita akan naik pakai tangga. Tapi kalau ketika kita lagi turun, kita lagi banyak maksiat itu pakainya ini, apa namanya? Ular gitu kan. Monopoli juga sama. Itu basically ngajarin tentang ekonomi. Bahkan sampai hal yang paling simpel kayak congklak itu basically dia itu ada 7 lubang gitu kan. Itu 7 itu artinya adalah 7 hari. Jadi kalau kita mau kerja, kita mau ngerjain sesuatu tuh jangan langsung dikerjain 1 hari langsung selesai sistem kebut SKS kayak kalian gitu ya, jangan. Tapi cicil hari per hari. Itulah filosofi yang ada di game. Nah, jadi definisinya apapun gamenya itu ini kalau versinya dari Adams Fundamental of Game Design dalam bukunya yang berjudul itu dia bilang bahwasanya game itu adalah form of interactive entertainment. Entertainment kan hiburan ya. Hiburan interaktif bukan satu arah tapi dua arah. Di mana pemainnya, playernya itu dia akan bertemu dengan challenge. Challenge ya, bukan celeng, beda hal gitu ya. Dia akan bertemu dengan tantangan-tantangan, tapi tantangan aja nggak cukup. Di game itu dia akan bertemu dengan aturan-aturan. Terus biar apa? Biar dapat victory condition. Jadi dia biar bisa menang. Kemudian yang kedua dari Salen and Zimmerman, dia rule of play. Di bukunya itu dia mengatakan bahwasanya game itu adalah sebuah sistem yang mana ada player, pemain, dia itu berinteraksi dalam
konflik yang artificial, konflik buatan yang yang didefinisikan dalam sebuah tadi sama ya, pasti ada rule-nya dan ada quantifiable outcome. Jadi outcome-nya itu yang bisa terukur gitu. Basically game itu punya beberapa elemen, banyak banget ya, ada motivation, ada group test, ada level, interpretation. Itu banyak banget sebenarnya. Tapi kalau dari cara mainnya, basically orang game ini saya ngambil dari slide-nya teman saya Mas Rian yang luar biasa. Beliau juga game designer dari Wilah ya. Nanti kawan-kawan kalau kalian pernah ke Ruko, nanti bisa main gamenya beliau gitu ya. Dan di satu slide-nya itu dia mengatakan kayak gini, ini sebenarnya dari bukunya orang lain tapi di redesign oleh Mas Rian Sucipto gitu ya. Jadi game itu pasti butuh namanya interaksi antar pemain. Cuma interaksinya beda-beda. Ada interaksinya hanya untuk satu orang. Jadi kalau kalian main game-game kayak Super Mario kayak gitu-gitu tuh ya interaksinya satu orang. Kalian melawan game, beres gitu. Tapi juga bisa game yang selanjutnya interaksinya yaitu pemain lawan pemain. Ini biasanya pemain yang kompetitif biasanya kalau kalian main Winning Eleven gitu ya, main bola, main PES macam-macam, itu kalian lawan player. Tapi juga ada lagi modelnya adalah sekelompok pemain tuh ngelawan satu orang yang overpower biasanya. Nah, ini dia MPV gitu kan. Ya, jadi kita royokan sama dia itu bisa. Kemudian ada juga modelnya game yang cooperative play. Jadi ini seluruh pemain ngelawan satu game. Ini kalau di board game seru banget. Silahkan kalau kalian ke Ruko lagi bisa main judulnya Forbidden Island. Wow, kita harus ngelawan game itu. Ada lagi game judulnya Pandemic. Jadi itu kita akan menyelamatkan dunia. Kalau enggak ya, jadi kita akan ngelawan game. Kalau enggak game kita akan kalah bareng atau menang bareng. Gitu. Tapi juga ada ini yang lagi rame, team competition. Jadi kayak sekarang lagi banyak e-sport itu, jadi modelnya ada 2 tim yang berbeda, mereka akan perang. Gitu. Jadi interaksinya nggak hanya di satu modelnya ada banyak. Gitu ya. Kemudian kita akan coba lihat sih gimana sejarah game ini. Ternyata dimulai banget dari batu. Dulu batu kayak kita main SOS itu ya, itu awalnya kayak gitu. Kemudian ternyata ditemuin lagi bentuknya modelnya adalah kayak catur, kayak sekarang lagi rame itu ya, Dewa Kipas gitu kan. Catur. Kemudian ternyata berkembang lagi bentuknya board game. Setelah board game rame di Jerman waktu itu, kemudian rame lagi berubah bentuknya jadi video games. Dulu waktu itu ada Atari, ada Nintendo, ada Sega gitu ya. Kemudian muncullah PC games yang sekarang lagi booming, apalagi zamannya WFH itu. Kayak industri game ini sangat ramai dan malah diuntungkan. Kayak Steam, kemudian ada Epic Game, kayak gitu ya. Kemudian mulailah muncul game konsol. Ini perkembangan dari video game tadi ya. Kemudian sekarang yang karena setiap orang sudah punya HP itu ada namanya mobile game, kemudian ada tablet game. Yang lagi booming banget ya ini VR game dan AR game. Ini ke depan arahnya lebih kedua ini. VR dan AR. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, apa sih game yang pertama kali ditemukan waktu itu? Board game yang pertama kali ditemukan itu judulnya adalah SNET. Nggak tahu nih bacanya SNET, apa ya? Ya ini SNET gitu ya. Ini di Mesir waktu itu 3100 before Christmas. Yaitu jadi BC itu biasanya dipakai hitungannya sebelum Isa Al-Masih ya. Jadi waktu itu sudah ada board game bentuknya kayak gini dan itu finishingnya udah nice banget sebenarnya. Nah, dari SNET inilah akhirnya muncul board game yang lain. Kemudian kalau dari video game sendiri yang bentuknya sudah digital, itu dulu kalau kita mau main game itu komputernya satu ruangan sendiri ya gitu ya. Dan itu judulnya adalah Mouse in the Mist tahun 1959. Basically gamenya simple banget. Kita akan jadi tikus, yang mana tikus itu harus cari jalan keluar untuk menyelamatkan diri, gitu kan. Itu dari startnya, kemudian pergi. Jadi ini basicnya adalah memory game. Jadi kita harus hafalan. Oh tadi kalau ke kanan mati, kalau ke kiri mati, kayak gitu. Ini video game yang pertama kali. Tapi biar seru, ini saya baru nemu sebuah videonya tentang rap gitu ya. Tapi dia bahas tentang history of video game. Kita akan lihat bareng-bareng
game mana dulu ada Sonic, dulu ada Donkey Kong, ada macam-macam yang buat mungkin zaman kalian tuh opo game itu. Tapi kalau di zaman saya itu seru banget ya. Oke, kita There were lihat no bareng-bareng video video. games. Old people's childhoods must have been lame. Nothing to play, no there was nothing to do until Atari came Jadi around in dulu pertama kali 1972. kalau video gamenya ada Atari, gamenya cuma kayak pingpong gitu saya. Itu udah seru banget. From coast to coast, a yellow ada face being chased by Pac-Man. outer space ghosts. 1985, that's 13 years later. 1985, saya belum lahir. Destiny greater. Only 8 bits Sika. success was Ini fake because game of pertama Mario kali and saya. Italiano Super plumber they Mario. created. And if you point your gun at your Ini dulu game favorit saya, game nembak-nembak gitu. Sega stepped up big and doubled the bits. Nah, ini A mulai new rame king in pas town wore the crown, saya SD Genesis. dulu. A system so Sega advanced, Sega bikin gained the Sonic. edge, dog. Meet the fast-footed blue Sonic the Hedgehog. The spark plug for fighting games Sekarang udah turned jadi to film fire. ya. Mortal Mortal was Kombat a yang kemarin baru uppercut like launching, Street Fighter. filmnya. Nintendo's turn to step up the name of their brand, took it to the next level with the game in your hand. Game Boy Mulai in the ada palm, game buat Nintendo stole the crown. Tetris. Tetris was the bomb, moving boxes falling down. And now that a handheld game came here, Sega rocked a color screen by the Nah, name ini mulai ada Game Gear. PS Nintendo Vita. fighting back with the strength of King Koopa, Nintendo putting out a bikin sequel, but lagi. this time around they made it super. Super mereka NES tuh climbed the top persaingannya of the chart. seru banget Watch sih out, yang ada banana itu. peels racing Mario Kart, but you wanna get Nah, ini bananas if you Donkey Kong follow ini booming along. You banget get sih. as many as you can when you playing Donkey Kong. 3 years later, Sega needed a hit. Release Sega Saturn, Sega fresh perang 32 lagi, bit. tapi sampai A double sekarang in the graphics, you think we'd Sega applaud. akhirnya A dia trouble in the traffic, divisi just like hardware-nya nobody hilang. bought. Dia But now fokus that ke 32 bits was the bikin new game. sensation, Sony Nah, came ini into the Sony nih game with mulai the true muncul. PlayStation. The illest PlayStation creation yang kalian across kenal the whole nation. sekarang ya. First controller for a system, let you feel Yang the kemarin vibration. booming beli Crash Sony Bandicoot PlayStation ran and 4. jumped around a Crash lot. Bandicoot. Final Fantasy's not Saya forgot, baru Tomb Raiders, Lara main Croft was gamenya hot. Crash The Bandicoot year yang terbaru. 97 and Nintendo's back for more. Tomb Twice the Raider. bits as before. With Nintendo 64, the newer graphics of the games were Nah, looking ini much cleaner. Legend of GoldenEye was Zelda like guns while Zelda rocked an ocarina. Tapi itu With Sony dimulainya ya put out tahun something new, and in the same year 1990-an. debut to you PlayStation 2. PlayStation 2, Play jadi Guitar saya sampai Hero, feeling like a sewa-sewa star. gamenya. Even though it's zero about strumming guitar. Oke, ini Madden, you're the Guitar coach. Hero. Time to run and pass, and I got the need for speed. Hit the gas, gunning Ini for fast. When ini Sega grafiknya udah decided that mulai it was naik time ya. to return, Sekarang cause pakai fading HP out of aja the Asphalt gaming udah world's their bagus. main concern. Sega GTA. Saturn was a bust, gotta redeem fast, but another failed system. Sega Dreamcast. Nintendo's next thing to take the boob to was 2001, the release of GameCube. Not as much success as Nintendo's few others, but it sold a few million cause of Super Smash Brothers. Now that Sega fell off, it was a time for a transition. That's the time when Microsoft Nah, ini came to Microsoft be in baru competition. bikin Xbox. Xbox landed them the Jadi top Xbox tuh position. lumayan Playing sempat Halo's meninggal mission dia. carry lots of ammunition. Itu dia mau 3 kerja years sama later, games PlayStation, look tapi like real PlayStation-nya life. nggak mau, Xbox akhirnya bikin 360 Xbox graphics sharp sendiri. as a knife. A new level of 3D for the nation to see. Complete the Sony trilogy. Tapi dia and now came fokusnya lebih PlayStation ke 3. game-game yang Nintendo's besar, latest sedangkan system di that they call Sony Wii. You play the PlayStation itu game arahnya like you're lebih ke actually in the RPG, TV with a wireless remote that detects your macam-macam motion. ya. There's no wonder its invention caused the Sport, next ya gitu. commotion. Itu Serve malah up adanya di ace, Xbox. roll a perfect strike, smile on my face cause we sports what I like. From Nah, dia Atari kenalin to namanya Wii, Avatar. we've come a long way. The great progression Ternyata from what we had panjang back in the banget day. prosesnya. The path has been made, and as it unfolds, time will tell the future systems that the gaming world holds. Oke, thank you Mas atas rapnya Atari to Wii. Oke, genrenya apa sih Pak? Sebenarnya game genre ini ada banyak banget. Mulai dari game action yang basically adalah tembak-tembakan atau pukul-pukulan gitu. Ada adventure, action adventure itu berarti gabungan gitu. Ada RPG role play game, jadi kita akan berperan sebagai seorang Antartika gitu kan, astronot yang ada di Antartika, bisa kayak gitu. Ada simulation, ini yang rame itu gamenya kayak Sims, itu simulation ya. Ada banyak game-game yang kayak gini, jadi kita akan mengatur sebuah kota kayak gitu. Ada yang strategi, kalau saya sukanya game-game strategi gini, sukanya mikir gitu. Ada yang sport kayak NBA tadi, PES itu sport. Ada idle game. Nah, nanti kita akan coba beberapa hal. Contoh-contoh. Action ini contohnya kayak Super Mario itu adalah game. Di situ game action ya. Dan di situ memang paling penting itu adalah ketangkasan dan kelincahan game. Dari action ini ada banyak, ada platformer, contohnya Super Mario. Gitu. Ada survival game, ada street game. Nah, ini kalau ninja, kalian kalau pernah main game ninja dulu ada Tenchu, zamannya PlayStation 1 itu ya. Kalau sekarang itu ada Shadow of Ninja Remastered, itu nice banget. Banyak game-game yang basically kita harus sembunyi sih kalau street game itu. Kemudian ada fighting game kayak Mortal Kombat,
Injustice tuh baru keluar juga gitu kan. Ya banyak. Ini action. Kemudian selain action juga ada namanya adventure. Jadi di sini kita akan berperan pada sebuah game yang mana pilihan-pilihan kita ini punya sebuah sistem namanya adalah butterfly effect. Butterfly effect. Contohnya yang paling itu adalah Android Become Human. Jadi kalau kita milih contohnya kita milih baik sama orang nanti akan ngefek ke gamenya di selanjutnya. Pas endingnya pun ngefek kayak gitu. Itu adalah contoh-contohnya. Nanti subgenrenya ada interaction movie. Itu biasanya film terus kita milih ke kanan atau ke kiri. Ada Batman Tactile kalau nggak salah, itu modelnya juga gitu. Terus ada text game, dulu modelnya kayak Pokemon tuh kayak gitu awal-awalnya. First person shooter dan akhirnya tactical first person shooter. Itu biasanya game-gamenya. Dulu ada game yang booming banget itu judulnya adalah Walking Dead. Yang versi baru ya, Walking Dead itu kita bakal bunuh zombie atau tinggalin musuhnya atau tinggalin temennya kayak gitu. Kalau sekarang tuh kayak yang survival tuh modelnya kayak gitu. Jadi pilihannya ngefek ke progress game kita selanjutnya. Ada juga modelnya adalah action adventure. Jadi selain ketangkasan, gamer juga jalan cerita yang kayak di adventure tadi. Contohnya adalah puzzle game. Terus ada survival horror game. Itu biasanya Resident Evil ya, yang fenomenal judulnya. Kalau di puzzle game ini kemarin banyak sih game-game yang kayak gini. Kalau di iOS itu yang rame adalah Monument Valley. Coba kalian main itu gamenya, dia memanipulasi ini lingkungan sekitar gitu ya. Tapi ceritanya nice banget. Tapi ada juga yang bentuknya RPG, role play game. Ini jadi bisa harus diperhitungkan setiap langkah itu ngefek banget. Yang fenomenal judulnya adalah XCOM. Coba kalian main tuh game terbaik sepanjang masa. Turn based. Akhirnya kemarin saya nemu game yang kayak gini turn based juga itu di Nintendo, judulnya adalah Rabbit Mario. Itu XCOM tadi tapi dengan grafik yang anak-anak banget. Itu nice ya. Ada yang sandbox RPG, ada yang tactical role playing game. Itu ada kalau model-model kayak gini tuh ada satu lagi sebenarnya ada JRPG. Jadi sama-sama RPG tapi ini khusus Jepangan gitu ya. Contohnya ya Final Fantasy itu yang paling fenomenal. Ada yang trivia dan ada MMORPG. Ya, MMORPG. Jadi ini online tadi bentuknya. Game-game yang basically kalian bisa jadi kayak kemarin ada One Punch Man itu online semua, kita akan jadi siapa karakternya bisa kayak gitu. Kemudian ada simulasi. Jadi ini benar-benar kayak di dunia nyata. Ini kita membuat sebuah kejadian gitu. Ada kayak truck simulator gitu ya. Kemudian ada city building, itu kayak kemarin itu banyak game-game yang kayak gini ya. Kita bangun-bangun sebuah rumah, ada yang bentuknya board game, ada yang sim simulator gitu. Itu nice banget simulation ini. Kalau di iOS itu ada judulnya apa? Seth Quest. Jadi kita akan berperan sebagai ini kayak kera gitu. Kita harus nyari makan tiap harinya. Oh lucu-lucu pokoknya dia Harvest Moon ya gitu ya. Kita harus nanam-nanam. Kemudian nanti kita bisa jualan jadi orang kaya kayak gitu. Nah, tapi kayak gimana sih perkembangannya game yang sekarang? Pak, saya tuh maunya gamenya olahraga, Pak. Tapi maunya olahraga itu kan kurang fun nih, Pak. Mau saya tambahin game. Bisa. Ini contohnya adalah Augmented Reality Climbing Walls. Jadi waktu saya ke Eropa kemarin, saya ketemu dengan mahasiswa yang ngerjakan ini. Jadi kalian bisa juga ini dikembangin lagi, diperbaiki lagi konsepnya. Ini contohnya kayak gini. Jadi dia tetap climbing walls gitu, olahraga basically, tapi di dalamnya dikasih unsur game. Jadi ini game based banget ya. Jadi dia olahraga sambil ada unsur fun. Dia pakai proyektor gitu. Nah, dan dia gamenya ada banyak. Lebih fun dan bisa dimain bareng-bareng. Ayo kita ya, main bola itu. Tadi pingpong tadi orangnya harus gerak. Oke. Dan nanti ada scoring gitu rasanya.
Jadi teman-teman kalau mau lihat bisa langsung ke YouTube-nya langsung. Oke, kembali ke Flying Ball. Kalau olahraga ini kan seru ya. Oke, lanjut ya ke genre yang selanjutnya. Ada game namanya game strategi. Jadi kita berpikir cepat tapi juga ada strateginya. Modelnya adalah Tower Defense. Ini dulu yang lagi rame judulnya apa ya dulu ya? Banyak banget sih kalau Tower Defense ini. Jadi kita akan masang-masang tower sana sini, kemudian biar musuhnya tuh nggak lewat ya gitu aja. Kalau dulu saya mainnya, dulu saya lupa judulnya. Ada banyak sih. Ada real time strategi, ada grand strategi, ada mobile online battle area. Wah, ini yang teman-teman yang online pasti senang banget main game-game yang kayak gini ya. Mobile Legend nih contohnya. Ada real time strategi. Ada satu game yang saya mainin sampai sekarang belum tamat. Itu emang bentuknya real time strategi dan menguras otak banget ya. Jadi kalau saya sih ngomongnya game ini harusnya fun. Jadi kalau kita main game malah tambah sebel itu kan sayang banget kan. Nah kalau yang selanjutnya kayak tadi ya sport ini netral dan mengadopsi role olahraga di dunia nyata. Contohnya NBA, ada Smackdown gitu kan. Ada yang exercise game ini, contohnya ada kalau di Nintendo Switch itu namanya adalah boxing. Gitu. Ada namanya Just Dance, ada namanya Ring Fit. Jadi kita olahraga beneran, tapi nanti itu ngefek ke gamenya. Kemudian racing itu banyak banget, ada game kayak Dirt itu ya gamenya simulasi nyata di mobil itu. Tapi ada game yang lebih tabrak-tabrakan aja, ada yang nembak-nembak kayak gitu juga ada. Tapi kalau sport arahnya emang bener-bener real dengan kondisi yang nyata. Ada yang idle game, ini kesabaran dan keteguhan. Waktu itu ada game Indonesia yang sempat menduduki game terbaik di Google Store, Play Store ya. Itu adalah game tahu bulat. Kerjaan kita cuma ngeklik gitu doang. Cepet-cepetan. Itu basically ada party game dan juga ada rhythm game. Rhythm game itu kita ada musik, kemudian kita harus ngikutin aroma musik, itu irama musiknya. Contohnya paling banyak ya kalau kalian main ke mall, di time zone itu banyak banget model-model game rhythm game ini. Oke, jadi yang paling populer mana Pak? Paling populer ya ini yang casual atau yang sosial. Kemudian yang kedua game-game puzzle, board game itu banyak banget yang disukain. Yang terakhir ya ada action, strategi, sport, dan RPG. Gitu ya, ini tahun berapa ini? Ini nggak ada tahunnya dari Big Fish. Tapi perlahan ini akan terus berubah karena sekarang udah larinya ke e-sport jadinya ya beda-beda. Sedangkan dari gender ternyata cewek itu juga suka main game, sukanya tuh game-game yang simple, match 3 gitu. Nyocokin 3 kayak Candy Crush ya gitu. Itu lebih banyak ceweknya daripada cowoknya. Ada yang family simulator itu lebih disukai sama cewek-cewek gitu. Tapi kalau yang sudah puzzle itu bisa 50-50. Drama, nggak tahu nih drama kok malah cowok ya di sini sukanya. Kemudian ada yang survival yang tembak-tembakan itu lebih banyak ke cowok sih. Jadi nggak penting sebenarnya. Penting-penting nggak penting, tapi basically kalau kalian mau bikin game ya lihat dulu pasarnya. Kalau kalian bikinnya ternyata banyak yang lebih suka cowok, tapi kalian nyasarnya ke cewek ya nggak laku game kalian gitu ya. Kayak game racing itu mayoritas ya cowok yang suka main kayak gitu. Oke, tapi game itu basically dibuat untuk yang ediktif. Jadi game yang baik itu kalau menurut saya ya game yang ediktif. Game yang bikin orang itu kecanduan gitu. Itulah kenapa orang kalau main judi itu kayaknya gak bisa berhenti. Karena kecanduan, dikit lagi. Oh, satu level lagi, satu challenge lagi. Ternyata habis itu udah sahur gitu tiba-tiba. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita main game itu bisa bikin ketagihan? Jadi, udah deh ini satu game lagi deh, taunya habis itu lanjut main lagi. Terus kayak gitu. Nah, kenapa? Ternyata itu ada teorinya. Ini yang bikin teorinya. Ada namanya adalah flow model dari Csikszentmihalyi. Susah ngomong ya. Oke, jadi di situ ada tantangan, ada kemampuan. Jadi kalau game itu tantangannya terlalu susah, bikin pemainnya itu bete, jadi akhirnya malas.
ditinggal gamenya. Tapi kalau gamenya itu terlalu mudah, jadi mudah di ini ya, terlalu mudah itu akhirnya pemain tuh bosan. Jadi gimana cara PR kita sebagai game designer itu bikin balance, bikin seimbang, itu PR-nya. Nah, ini kemudian kenapa kok harus imbang ya? Karena kalau kemampuan tantangannya itu harus, kalau kemampuannya lebih tinggi dari kemampuan pemain tadi ya saya cerita ya, itu bikin bete atau kesel. Tapi kalau kemampuannya pemain lebih tinggi dari tantangannya, akhirnya pemain itu bosan. Jadi gimana caranya kita bikin sebuah game, itulah namanya level design. Mungkin game itu dari awal gampang, tapi lama-lama susah dan berkembang sesuai dengan tantangannya dan skill pemain itu. Ini yang susah gitu ya. Jadi kadang kalau game itu ada 20 level gitu. Nanti di level 1 gampang, 2 agak susah, 3, 5 itu susah, tapi 6 dibuat gampang lagi. 7 susah lagi, 8 dia dibuat permainan kayak drama gitu. Kalau kalian bentuknya linear dari gampang susah banget ya, susah, akhirnya mereka berhenti di tengah nanti. Jadi buat di tengah-tengah itu ketika sudah gamenya susah banget, kemudian bikin level selanjutnya itu level yang gampang. Jadi seolah-olah pemain tuh kayak, yes, aku ternyata bisa kayak gitu. Padahal sebenarnya itu ya emang desain kita gitu. Nah, ini ada sebuah game yang game ini susahnya minta ampun. Ini ada orang Meksiko lagi main game. Kita lihat gimana komentarnya dia main game ini. Okay. Hola amigos de YouTube, hoy Gamenya vamos a kayak jugar este Mario. juego que le hace un parecido a Mario. Gampang ya Entonces levelnya, aquí tinggal vamos a entrar a este nivel y loncat. estamos empezando mal, pero no hay pedo porque voy a hallar los truquitos de este Ya, juego. oke. No mames. Ahora sí, 1, 2 y después brinco Kalau acá. kalian main ini pasti. ¡Qué vergas! Oh. Pues, yo pienso que tengo Slow que dong, irme Mas, slow dong, para Mas. atrás. A ver. ¡No mames, el pinche techo también! Ok. Ya, ini kalau game terlalu susah ya kayak gini. ¡No mames! Necesito unas pinches águilas, mira. Lo logré. ¡No mames! Unas pinches águilas para volar. Ini game yang Háblame, Jesús. bikin orang. A ver. Lo logré, soy bien vergas. A ver. Oh, ternyata Brinco. gampang. Está bien, otro nivel. Otro Coba nivel. lagi. A ver. ¿Y si brinco? ¡No mames! ¡Eso de dónde chingado salió! Pues a ver. Wes posone batal lagi Brinco main acá. game ini ya. A ver, ¿qué haré? Sí, no se mueve la pinche cosa. Kayak mulai A ver. mikir. Ini Oh, namanya ya platformer entiendo, es el bloque Jadi que se mueve guncahan cuando dari brinco. A pemain ver. itu. Pinche brincazo. Ya. Ok. ¡No mames! A ver, otra vez. Como Michael Jordan. Ok. ¡No mames, pinche pared! ¡Culero! A ver. Ini komentatornya lebih Si seru hago otra kayak vez el komentarnya brinco sepak y bola ya, itu ya, ya Simon lo logré. Juntak itu. ¡No mames! ¡Ya se anda cayendo la pinche pared también! A ver. Ya lo logré, soy bien verga. ¡No mames! Oke, ini game yang bikin batal puasa ya. Jadi kalau bikin game ya jangan terlalu susah. Minimal tuh kalau susah ya oke lah, tapi tetap harus bisa diselesaikan. Coba kalian main ada game Mario, ya Super Mario itu bikin levelnya sendiri, tapi dia harus ada ini ya. Gimana caranya itu harus tetap bisa dimainkan. Ya. Jadi game-game yang gede contohnya kayak Candy Crush itu dia mampu merekam pola atau kebiasaan pemain. Dan selain itu bisa menyeimbangkan dengan pemainnya. Ya. Oke, terus gimana? Jadi game designer itu basically kita akan menjadi seorang problem solver. Yang mana satu problem belum tentu bisa diselesaikan dengan satu solusi. Jadi solusinya bisa beraneka. Nah, itulah tugas dari game designer. Berat ya game designer ini. Nanti kita akan lihat game designer itu ada apa aja sih timnya selain game designer. Udah banyak banget ya. Nah, ini contohnya dia bikin sebuah game, tapi gamenya itu coba dengan sesuatu yang lebih baru. Namanya adalah Shifteo. Ini basically dari penelitian, kemudian jadi produk dan sekarang sudah dijual. Secara Shifteo, kita lihat gimana dia. At Siftio, we're inspired by the fun Ya, of terinspirasi playing with dari real Lego. objects using our Kemudian lihat hands. produk-produknya Apple. That's why we created Shifteo Basically dia Cubes, pengen bikin an interactive game itu game harus system that fisik dong, combines bisa the best dipegang. of cutting-edge technology Gimana with caranya dia timeless, gabungin tactile yang play. fisik dengan yang The digital. design has been compared to a combination of Apple, Lego, and Nintendo. Karena We think dia that's bikin pretty cool. sebuah produk baru namanya Sifteo adalah Cubes are Shifteo. little magic blocks Timnya that run banyak software. They respond to motion and sense your touch. And the best thing?
Siftio cubes sense each other. There's an insane amount of technical wizardry packed inside to make them work. But on the outside, they're radically simple. You can download new games for your cubes digitally. Let's take a look at what you can do. Siftio cubes can be containers for other objects. Slide the letter tiles to make words. Or they can hold particles that flow from cube to cube. They can be windows into another Jadi dia world. bisa They digabung-gabung understand gitu, dan what your gamenya hands can bisa do, bervariasi. like pouring a liquid, or twisting a key in a lock to open a chest, Sampai gerakannya itu juga perfect. or flicks, nudges, and collisions, or even making lunch. Siftio cubes live in our world, so you can spin them like a top and use all kinds of real-world stuff in creative ways. Cubes are smart. You can play with other people and full-body gestures. You can have some amazing game experiences with Siftio Jadi cubes mainnya bisa right now. macam-macam dengan We're berbagai also macam hard at cara, work, dan coming up bisa with mainnya new bareng. ideas that we think will blow your mind. Independent designers are signing up too. The teams behind Johann Ini yang Sebastian bisa Joust, kalian teliti Bit Trip sebagai Runner, mahasiswa Magic the teknologi Gathering, and informasi. Teenage Mutant Ninja Kalau Turtles kalian are on S1-nya board di in game, nanti amazing S2-nya games are in bisa the lanjut works. bikin game And this kayak is just gini. the beginning. Dan di Australia, di Jepang, So get your di hands on some Siftio Amerika, cubes today. itu And get terbuka ready banget to experience masalah kayak some little pieces of the Jadi future. ini serunya adalah selain bikin produk kalian bisa jualan, tapi habis itu kalian juga penelitian juga bisa. Jadi bisa double-double gitu serunya. Oke, gimana dengan hardware? Hardware itu ada 3 basically kalau game. Ada yang di PC main gamenya, kemudian yang kedua ada konsol, kemudian mobile kayak sekarang. Apa bedanya PC dan konsol? Nah, ini bedanya. Kalau dari segi portabilitas, maksudnya gampang dibawa-bawa gitu, itu game PC itu paling susah. Yang paling tinggi ya game mobile. Game konsol itu ya sedang, tergantung konsol yang mana. Ada PlayStation, ada Xbox, ada Nintendo Switch gitu kan. Kemudian ada game story. Kalau dari game story ini di game-game HP itu susah banget. Karena dia yang ditawarin tuh bukan story-nya, bukan jalan ceritanya, tapi gimana cara kita menang, collectible item kayak gitu. Sedangkan di konsol tuh bagus banget, bahkan ada beberapa game itu yang cuma ada di konsol, kemudian PC sudah mulai banyak sekarang. Grafis paling tinggi PC, wes tinggal di-upgrade aja mau VGA-nya kayak gimana, RAM-nya gimana, bisa di-upgrade sesuka hati. Kalau konsol nggak bisa di-upgrade, apalagi kalau HP ya wes, meskipun speknya setinggi apapun dia akan tetap kalah dengan yang ada di PC atau konsol. Kalau dari segi mekanik, ya, ini cara mainnya ya. Kalau di konsol bisa pakai Joy-Con atau joystick itu. Kemudian kalau di HP basically lebih ke touchscreen. Jadi ada beberapa game tuh enaknya pakai touchscreen, tapi dia nggak enak pakai stick. Paling enak, nah paling banyak variasinya itu di PC sebenarnya. Jadi kalau di PC itu bisa pakai keyboard, bisa pakai mouse, bisa pakai ini juga apa namanya joystick tadi. Eksklusif game ini yang paling banyak ada di konsol, sedangkan di HP itu mayoritas gamenya game endless running contohnya gitu. Ya Melayu tok nggak ada endingnya. Sedangkan di PC lebih banyak, lebih kaya. Gimana kalau ke TV? Ya, itu modelnya docking. Arahnya ada yang modelnya mirroring, ada yang VGA, aksesoris, ini banyak banget ya. Tapi kalau dari gamenya, yang paling banyak, yang paling mahal tuh game-game konsol. Itu mahal banget. Kalau di paling murah ya di mobile gitu kan. Kemudian ya itu deh. Ini bisa kalian bikin kayak gini. Gimana dengan pendapatannya? Ternyata ya dulu sih konsol sama PC jadi raja, tapi sekarang smartphone game ini sudah semakin mendominasi. Ya. Tapi ini juga pasti akan berubah someday. Oke, kemudian dari pendapatannya, dari mana paling banyak orang-orang ini? Kalau dari mobile game itu paling banyak dari Korea malah. Korea, Jepang itu 52%, Korea dan Cina. Sedangkan yang digital PC atau konsol itu larinya paling banyak ya Cina, Jerman, kemudian yang lain ya masih standar. Itulah kenapa pasar Jepang itu jadi rebutan. Cuma Xbox itu
dia nggak berhasil di Jepang. Paling banyak ya PlayStation sejauh ini masih. Itu kemudian konsol gitu ya. Oke, selanjutnya gimana perkembangan konsol? Jadi ada namanya sekarang Nintendo Switch, itu dia bikin sebuah sistem namanya Nintendo Labo. Bayangin aja ini cuma kardus doang, tapi bisa meningkatkan interaksi di pemain itu bisa ditingkatin lagi, dan boxnya seharga HP. Wah, kita lihat bareng-bareng Nintendo Labo. Ini bisa jadi skripsi sendiri nih, satu produk itu jadi skripsi buat kalian ya. Dia sudah ada platformnya, kalian ngembangin gitu. Ya, dan hanya dengan kardus bisa berbagai macam produk yang dia bikin. Bisa jadi piano, For all parents who robot, haven't heard of Nintendo Labo, bisa you need to. jadi pancing. Nintendo Labo. Nah, ya seru You adalah actually have anak-anak to build bisa it. It takes mewarnai. gaming to a whole nother level. Jadi kreativitas yang ditingkatkan. It will bring out family fun time. Sekarang sudah ada yang Labo VR, tapi dia pakai Nintendo Switch tadi, tapi nanti tinggal ditambahi kardus-kardus tadi, akhirnya bisa buat VR. Nah, ini kita sudah mulai mendekati akhir ya. Industri gamenya gimana Pak? Industri gamenya itu ternyata ya, tadi kita sudah bahas ya, Cina kemudian macam-macam ya, 2018 ini. Amerika itu masih, Asia Pasifik termasuk kita kan di Asia Pasifik ya, itu gila banget. Totalnya adalah 137 billion dolar. Apalagi di masa pandemi ini orang-orang WFH pada main game semua. Penjualannya naik semuanya. Perusahaan mana yang paling banyak? Tencent, Cina, ya kan, Sony, Jepang, Apple itu Amerika, Microsoft Amerika. Ini kebanyakan dari perusahaan itu, dan di Indonesia sekarang sebenarnya sudah mulai banyak game-game Indonesia yang go internasional dan kualitasnya udah lumayan sebenarnya. Nah, tinggal gimana nih? Ayo kita rame-rame ramekan industri game ini gitu ya. Best selling video game. Ini tadi genre udah kita bahas ya. Tapi selain dari gamenya juga ada potensi yang lain, yaitu kayak gini. PewDiePie. PewDieP. Jadi dia cuma nge-review game doang. Pendapatannya itu kurang lebih 1 bulan dapatnya 114 juta rupiah. Dan itu duit semua loh ya. Itu miliar loh, itu 114 miliar. Ngeri ya. Hanya dengan review game, dia nggak bikin game, dia nggak jualan game, cuma main game sambil pakai komentar doang dapat duitnya segitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang jadi gamer, ya jangan cuma jadi gamer, coba kalian sekalian jadi reviewer kayak gitu. Ya, ini kalau kita lihat gamenya adalah yang lagi rame nanti bentuknya ke AR dan VR. Ya. Jadi kalau kalian mau penelitian itu arahnya ke sana aja, AR dan VR. Oke, kita lihat gimana reaksi orang-orang ketika coba main VR. Why you holding the seat so tight? Trey! Ini dari Howlers ya. Jadi ini dia pakai kacamata, tapi kursinya goyang juga. Heboh. Waduh. Oh shit. Oh my god. Mulai pusing. Oh no! Apalagi main game yang horor ya. Heboh. Heboh main VR. Di Indonesia ada namanya Milia Lab, teman saya dari Jakarta.
dia ngembangin VR ini untuk pembelajaran, terutama pembelajaran vokasi ya, yang mana kita butuh otak-atik mesin gitu, bisa langsung pakai VR. Oke, ini average gamer itu dia most popular game genrenya ya tadi, game-game casual itu malah lebih banyak dimainkan. Action, shooter gitu ya. Kemudian ini kalau orang tua itu ada namanya ESRB rating data. Jadi ada beberapa game yang hanya boleh dimainkan oleh anak 10 tahun ke atas gitu. Ada yang sampai gamenya itu hanya boleh dimainkan 17 tahun ke atas gitu ya. Karena ya itu kemarin banyak banget, bahkan ada beberapa game itu di-banned di suatu negara karena game itu mengandung kekerasan. Bahkan ada beberapa kayak GTA itu kan sempat di-ban juga di beberapa negara karena ada pembunuhan gara-gara dia terinspirasi dari GTA. Jadi emang harus ada sistem rating ini. Ada yang for everyone, ada yang di bawah, ada yang teen kayak gitu ya. Ada yang mature karena mungkin omongannya omongan kasar kayak gitu game-gamenya. Nah, ini yang paling menarik. Gimana cara bikinnya, Pak? Jadi ini biar seru, saya kasih studi kasus game. Judulnya adalah Ori and the Will of the Wisps. Saya kemarin baru namatin ini tahun kemarin ya, pas Lebaran, pas Ramadan. Dan ini gamenya itu kayak Super Mario gitu, loncat-loncat gitu aja. Tapi dia jadi game best of the best tahun 2017 kalau nggak salah. Ini adalah sequelnya, game yang keduanya. Kita akan lihat gimana proses bikinnya. Di awal kita akan lihat trailernya dulu. Gila, jadi kalau game itu yang seru ya kita mau ngangkat mekaniknya atau kita akan ngangkat visualnya. Nah, dia mekaniknya gampang banget. Tapi yang dia angkat adalah visualnya, audionya, ceritanya, storytellingnya itu nice banget. Bikin kita kalau mainin itu sampai kayak kita di dalam dunianya gitu. Oke, kita lihat. Ini karakternya kecil ini aja yang kita mainin. Tapi ini nice banget. Kalau kalian di Steam bisa beli harganya sekitar 100 ribuan kayaknya. Ori. Dan itu ceritanya tuh melulu banget. Jadi nanti pas endingnya tuh bikin ternyata kayak gini. Nah ini kalau di yang kedua ini saya udah download tapi belum bisa ini ya. Banyak raja-rajanya gitu. Kalau kalian mau dapat game-game gratisan juga ada di Epic Store yang minggunya hari Jumat atau selalu upload. Nah, apalagi main ini malam-malam pakai headset. Seru banget game. Nah, tapi bukan masalah serunya itu. Gimana cara dia dapetin duit, gimana cara dia proses pembuatannya. Oke. Februari, jadi ini masih baru banget ya, baru tahun kemarin launching. Sebelumnya 2017 baru launching lagi sequelnya 2020. Nah, kita akan lihat sekarang gimana proses Play it with Xbox Game Pass. dia. Ini level desainnya, jadi awal tuh nggak langsung kayak sekeren itu mekaniknya dulu gimana dia nanti bisa loncat, levelnya kayak gimana, antar darajanya, gimana cara dia loncatnya, gimana skillnya apa aja, dan dia bikin banyak banget, tapi nggak semuanya kepake. Dia bisa nyerang pakai putih-putih itu. Ini musuhnya gimana cara geraknya. Gimana cara ngontrol karakternya, boleh loncat biasa. Ini awalnya cuma gitu-gitu toh, kotak-kotak gitu. Versi 2. Gimana cara dia berinteraksi dengan environment-nya, bisa loncat 2 kali. Implementasinya kayak gimana? Ya nanti langsung dilihat implementasinya. Jadi kalian ada yang cuma tugasnya level desain gini aja. Nanti yang bagian visualnya beda orang lagi. Gak harus semuanya dikerjain oleh satu orang. Jadi kurang lebih kayak gini. Ada game design. Game designer itu lebih ke motivasi, responsibility,
nanti ada orang teknologinya, ada yang user interface, ada yang HCI gimana interaksinya kayak gitu ya. Ini yang kemarin pernah saya jelasin. Kalau desainer itu dia bikin gamenya, ya kan? Itu pakai namanya MDA, Mechanic Dynamic Aesthetic. Kalau customer itu lihatnya itu dari visualnya dulu. Visualnya bagus, dia bakal beli gamenya. Tapi kalau desainer enggak, dia lagi bikinnya dari mekaniknya dulu, cara mainnya dulu, baru bikin levelnya, terakhir baru artnya. Gitu. Jadi teman-teman bisa mengadopsi itu. Jadi hati-hati, player akan selalu lihat dari sisi visualnya dulu. Makanya kalau tim-tim saya ya harus bikin visual yang menarik dulu. Kenapa? Ya karena biar orang itu kalau mau beli buku kan lihat covernya dulu ya. Nah, terus biaya produksinya dari mana, Pak? Jadi biaya produksi itu kenapa sih kok mobile game itu lebih rame? Karena ternyata biaya produksinya lebih murah dibandingin dari konsol. Kita ke Xbox, PlayStation, atau Nintendo itu, kalau kita jadi developer, kita harus bayar dulu. Bayar lisensi ke mereka. Itu sebelum gamenya. Makanya game-game di sana mahal kan. Game PlayStation itu sekitar 400-300 ribuan. Nintendo Switch itu gamenya 600 sampai 700 ribuan. Itu ngeri kan. Sedangkan di mobile game gratisan. Kalau berbayar paling 10 ribu, 50 ribu gitu kan. Nah, itulah kenapa dia butuh namanya model bisnis. Dapat duitnya dari mana? Dulu semua itu modelnya adalah pay. Jadi berbayar kayak tadi 10 ribu, 20 ribu, 300 ribu gitu. Tapi sekarang yang lagi rame adalah free, gratis. Loh Pak, terus gimana dong Pak? Rugi dong Pak? Iya, rugi kalau kalian benar-benar free gitu. Itulah kenapa ada namanya istilah pay to win gitu kan. Itu namanya freemium model. Jadi freemium model itu ya nanti di levelnya ada 20, ada 50 nih. Kalian gratisin 5 level pertama. Kalau mau lanjut di level selanjutnya kalian harus bayar. Itu namanya freemium. Jadi free di awal, premium di akhir. Gitu kan. Ada juga namanya microtransaction. Jadi kalau kalian mau beli item di game, itu namanya microtransaction. Bahkan itu, jadi kita untuk beli emasnya di game itu dipakai duit beneran. Itulah saya nggak suka game mobile. Game yang ada di HP itu kayak gitu. Udah ceritanya nggak ada tamatnya, habis gitu kita harus bayar-bayar terus. Daripada itu hitung-hitungnya, kalau dihitung-hitung sama aja sih. Kita ngeluarin duit di game HP sama kita ngeluarin duit untuk beli game yang tadi yang PT ya, yang langsung beli di awal itu lebih jauh lagi. Ada lagi yang versinya Apple sekarang modelnya adalah subscription. Jadi dia berlangganan. Dia berlangganan berapa itu? 50.000 dapat 300 game. Tapi tiap bulan harus perpanjang. Tapi kalau nggak mau perpanjang tinggal diberhentiin langganannya. Kita lihat berapa pendapatan game. Dari Farmville, ini game yang rame di Facebook dulu, dia dapat 329 US dollar million ya. Clash of Clans 892 million. Candy Crush, game paling banyak disukain cewek, 6,5 billion US dollar. Itu banyak banget duitnya. Kalau kita beliin dawet, kita bisa berenang di dalamnya ya. Oke, timnya paling gampang ya kurang lebih kayak gini. Ada kreatif director yang paling atas, kemudian ada produser yang punya duitnya, gitu ya. Dari segi game, dari segi desain itu ada game design, ada level design. Setelah itu jadi, dia baru nanti ke programmer, ke artis. Ada artis itu ada 2D, ada 3D. Kalau 2D itu ada background, ada karakter, ada animator. Jadi kalian yang orang-orang animasi mau di dunia game tuh bisa banget gitu kan. Programmer juga gitu, ada game engine programmer, ada gameplay programmer. Ada sound engineering. Kalau Pak saya tuh sukanya bikin lagu, bisa banget di situ. Jadi semua game itu pasti ada musiknya, ada efek-efeknya itu kalian bikin sendiri. Ada lagi Pak saya sukanya main game doang Pak, ada. Kalian kerjanya adalah tester. Jadi quality assurance. Gitu ya. Jadi kurang lebih kalau timelinenya kayak gini. Jadi sebenarnya dari awal tuh prototipe dulu. Prototipenya dari game codingnya mau pakai bahasa apa, kemudian ada test levelnya, ada konsep dan test artnya. Tapi kalau di board game ini di bagian program kita hilang, jadi gampang lebih bikin game design sama art dan soundnya aja.
Baru kemudian masuk ke core gamenya, kayak tadi yang kita bahas ya, gimana dia cara loncatnya, gimana dia berinteraksi dengan komputer, dengan environment-nya, kayak gitu. Karakter art-nya itu kayak gimana. Kemudian baru masuk bikin level design and development, bikin level 3, level selanjutnya sampai level yang kita inginkan. Mau cuma 4 level boleh, 8 level juga boleh. Baru itu namanya adalah alpha testing, itu nanti dites oleh orang internal. Kemudian nanti beta testing itu nanti akan dicek oleh orang-orang tertentu toh. Kemudian akhirnya nanti di launching itu jadi beta. Rilis yang betanya itu. Baru akhirnya di launching gamenya. Gitu ya. Jadi kurang lebih ini timnya. Tadi kita sudah tahu dapat duitnya dari mana. Pak, yang bagus yang mana? Tergantung visi perusahaan kalian nanti kayak gimana. Mau modelnya mau freemium boleh, mau modelnya langsung jualan juga boleh, plus minus ya semuanya ya. Oke, ini yang terakhir, video terakhir. Jadi AR itu nggak cuma AR yang kita lihat selama ini, kita nyeken HP ke sebuah kartu, sebuah media muncul, nggak cuma kayak gitu. Ini ada Osmo Pizza, sebenarnya di Ruko juga ada. Kalau kalian nanti kunjungi industri boleh langsung nyoba, namanya adalah Osmo Coding Aubi. Jadi kita belajar coding pakai board game gitu ya. Ini board game juga, tapi dia pakai AR. Dia ngenalin konsep penjual beli ya, financial. Jadi modelnya kayak gini, dia jadi penjual pizza. Nah, ini board game-nya kayak gini, pizzanya, kemudian toppingnya dan harga-harganya, terus iPad dikasih kayak gitu. Wow. Pepperoni dia and mau green pepper bikinnya coming right up. toppingnya itu, jadi dia bikin topping sesuai yang diminta oleh yang ada di aplikasi. Nanti aplikasinya langsung nyeken, oh ya udah sesuai. Oh boy. Lama-lama makin We're gonna banyak need yang some beli, backup. yang dia ngajak temennya. Okay, Yang satu so khusus I'll make the bagi pizzas kasir. and you'll give the customers their change. Okay. Mau. Got Oke, it. dia nggak mau Anchovies yang it ada is. ikan. Dia maunya yang ikan. Wunderbar. Your turn. Nah, terus sekarang bayar. Schlimmpios. Duitnya 10, habisnya 750. Kembaliannya berapa? Nah, yang seru dari game based learning itu, kalau salah dia nggak It's okay, dimarah-marahin. no Kamu problem. tuh Let's try goblok again. kayak gitu. Salah. Coba kamu ini dong diperbaiki. Jadi dia boleh ngelakuin kesalahan sebanyak-banyaknya sih. 250. Mogu. Oke. Good job. Jadi belajarnya sambil main. Itu adalah salah satu game AR. Ini yang bikin orang India. Tapi dia sekarang perusahaannya ada di Amerika. Osmo, silahkan dilihat ya. Itu nice. Jadi kalian memang perlu banyak referensi biar waktu bikin game itu nice. Gitu. Oke, ini terakhir dari Nolan Bushnell. Dia bilang bahwasanya game yang bagus itu adalah game yang gampang dipelajari tapi susah untuk dikuasai. A good game is easy to learn but hard to master. Ini PR-nya. Jadi gamenya tuh kontrolnya gampang. Wah, ini gamenya gampang, lama-lama makin susah gitu ya. Oke, ini kelihatannya gampang, tapi kalau kalian bisa mendeskripsikan ini, kalian akan jadi developer game yang sukses. Dan terakhir, dan ini berarti materi kita hari ini. Semoga bermanfaat gitu ya. Dan jika ada jam yang patah, maka jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, maka jangan disimpan di dalam hati. Saya Kak Sam Rizky undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.